ada satu pusaka pemberian dari Allah yang ada di dalam diri kita. Apabila itu baik, maka akan baik semuanya dalam diri kita. Apabila itu buruk, maka akan buruk apa yang ada dalam diri kita. Apa itu? Hati kita. Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai, dan sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru Hijriah, tahun baru Islam yang ditandai dengan hadirnya tanggal 1 Muharram. Dan kita akrab menyebutnya dengan satu suro. Dan ini kebetulan banyak sekali jabri yang masuk kepada saya agar saya menjelaskan bagaimana sih kita menghadapi malam satu suro tersebut, atau secara umum satu suro, atau lebih umum lagi bulan suro. Memang sudah akrab dalam kearifan lokal Nusantara ini, malam satu suro itu dipercayai sebagai malam yang sakral, malam yang istimewa. Banyak orang yang percaya itu. Makanya wajar di malam satu suro ini masih banyak orang yang bertirakat, lelaku. Entah apa itu tirakatnya, bagaimana cara tirakatnya, dan apa tujuannya. Yang jelas banyak sekali orang yang melakukan tirakat atau lelaku di malam satu suro tersebut. Lantas pertanyaannya, bagaimana orang-orang tarekat menghadapi malam satu suro tersebut? Apa yang mereka lakukan? Saya akan menyorot satu kepercayaan sebagian dari masyarakat Nusantara ini, bahwa di malam satu suro itu bagus untuk melakukan jamasan pusaka, nyepuh pusaka. Saya tidak akan menyalahkan atau memberikan satu penghakiman dengan hal-hal tersebut, karena memang wujud kearifan lokal itu sudah menjadi satu kepercayaan bahwa malam satu suro itu malam yang bagus untuk jamasi pusaka atau nyepuh pusaka. Hubungannya dengan dunia tarekat atau para pelaku ketuhanan, para pelaku spiritual, kami percaya bahwa ada satu pusaka pemberian dari Allah yang ada di dalam diri kita. Apabila itu baik, maka akan baik semuanya dalam diri kita. Apabila itu buruk, maka akan buruk apa yang ada dalam diri kita. Apa itu? Hati kita. Hati inilah pusaka yang sangat berharga dalam hidup dan kehidupan kita. Di dalam hati ini ada rasa murni, ada rasa yang menyambungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tarekat percaya itu. Makanya kita analogikan dengan pusaka-pusaka tersebut sebagai kearifan lokal. Makanya orang tarekat, malam satu suro adalah malam atau saat yang bagus untuk jamasi hati, nyepuh hati. Lantas apa saja yang dilakukan untuk nyepuh hati ini, jamasi hati ini? Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah, puja-puji Allah. Ketika kita berzikir, benar-benar kita memurnikan hati ini dari tujuan
tujuan selain Allah. Kita berzikir, kita melakukan wirid, benar-benar khusus hanya untuk mendekatkan hati ini kepada Allah, mendekatkan jiwa ini kepada Allah, tidak yang lain. Pamrih-pamrih tertentu yang mengikuti zikir-zikir kita, benar-benar kita jamasi, benar-benar kita bersihkan. Akhirnya hati kita itu murni, jiwa kita itu murni, khusyuk, tunduk, berzikir dengan dasar cinta kepada Allah. Kita berzikir karena kita benar-benar melakukan satu kesakralan sebagai penghormatan kepada Allah, puja-puji kepada Allah, puja-puji kesuciannya, puja-puji keagungannya, puja-puji kemuliaannya, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Sholat. Sholat di malam satu surah ini atau satu Muharram ini benar-benar dengan dasar hati yang murni, jiwa yang suci. Tujuannya hanya untuk tunduk dan sujud kepada Allah. Tidak ada pamrih tertentu, tidak ada pamrih selain Allah. Di situ benar-benar kita tegakkan walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun kufu atas Allah yang mendasari laku zikir kita dan laku sholat kita. Benar-benar di malam satu surah tersebut kita tunduk dan sujud kepada Allah untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah dan untuk menegakkan tauhid rububiyah, mulukiyah, dan uluhiyah kita kepada Allah. Kemudian setelah kita melakukan zikir, sholat, atau mungkin sholat dulu, kemudian berzikir, kita sempurnakan dengan sholawat sebagai wujud cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW dan cinta kita kepada Nur Muhammad yang ada di alam semesta ini. Kita banyak bersolawat di situ. Dengan dasar apa? Kemurnian hati, kemurnian jiwa. Dengan dasar cinta kasih kita kepada Nabiullah Muhammad SAW dan Nur Muhammad. Lantas apa lagi? Baca Quran. Baca Quran ini tidak hanya sekedar baca, tapi benar-benar kita sadar bahwa Quran ini kalam Tuhan, kalamnya Allah. Kita membaca Quran itu dengan kemurnian hati, kemurnian jiwa, kita benar-benar menghormati yang disebut kalam Allah yang tertulis dalam mushaf Al-Quran tersebut. Kita baca Quran dasarnya karena kita cinta pada Allah. Kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan memuji kesucian Allah. Baca Quran, tidak ada pamrih apapun. Termasuk juga pamrih pahala, termasuk juga pamrih surga. Tidak ada pamrih itu. Semuanya hanya untuk Allah. Karena kita selaku pelaku tarekat dalam penutup zikir sering kita membaca Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya Engkau yang aku tuju, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari, Robbi a'tini mahabataka, ya Allah jadikanlah aku orang yang mencintaimu dan Engkau cintai, wa ma'rifataka, dan jadikanlah aku orang yang makrifat kepadamu.
Di situ kita juga sering membaca di malam satu surat tersebut, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan dasar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Di malam satu surah itu benar-benar kita kesampingkan hal-hal yang selain Allah. Benar-benar kita berzikir karena cinta pada Allah. Untuk menyambung rasa kita kepada Allah. Kita sholat karena ingin sujud pada Allah. Kita baca Quran karena kita benar-benar memuliakan kalam Allah. Kita bersolawat kepada Nabi karena kita mencintai Nabiullah Muhammad SAW sebagai perantara Allah yang mengangkat kita dari kegelapan menuju alam terang. Yahdi minal zulumati ilan nur. Dan ada hakikat Nur Muhammad dalam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memuliakan Nur Muhammad yang ada di alam semesta ini. Kemudian ini ada istilah lek-lekan. Lek-lekan itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia itu melek. Di malam satu surah itu ada yang namanya laku tirakat melek. Melek apa itu? Melek batin. Batin niat kita itu harus benar-benar melek. Selama ini kita sibuk dengan dunia, sibuk menata dunia, meraih dunia, menggapai dunia. Batin kita itu tertutup karena kita fokus dengan dunia. Maka di malam satu surah ini usahakan kita melek batin, lek-lekan. Dan melek batin ini menembus ke jiwa kita. Kita benar-benar menyambungkan jiwa kita untuk selalu dekat dengan Allah. Menyambungkan rasa kita agar selalu sadar Allah. Dengan segala penjiwaan, peresapan dan penghayatan, benar-benar semalam untuk itu kita melek batin. Dan kita menutup hal-hal duniawiyah. Kita semalam itu benar-benar merasakan terhubung terus dengan Allah. Baik cipta, rasa, dan karsa. Lebih bagus lagi, zahir batin kita merasa tersambung dan terhubung dengan Allah. Kita merasakan dekat sekali dengan Allah. Dengan mata batin kita, mata hati kita, mata semesta kita. Jadi di situ istilah lek-lekan itu tidak cuma melek biologis ya. Kita melek mata dua ini tapi kita cuma Facebookan, kita browsing Google, kita main hal-hal yang asik, mungkin main remi, ya, main gaple, atau mungkin kita hanya bercanda-canda, kita menghayal atau apa. Bukan seperti itu. Itu melek tapi tidak sadar Tuhan. Lek-lekan di sini adalah kita melek batin untuk menyambungkan kesadaran jiwa kita untuk tidak lepas dengan tauhid, tidak lepas dengan Allah. Terus ketika dipertanyakan, bagaimana dengan puasanya? Di bulan surah ini ada puasa yang disunahkan, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu saat itu dalam sejarahnya Nabi bertanya pada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa? Ini tanggal berapa? Ini tanggal 10 Muharram. Kenapa kalian berpuasa? Tanggal 10 Muharram adalah saatnya Allah menolong Nabi Musa alaihissalam. Allah menyelamatkan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Saat itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut. Saat itu Laut Merah dibelah oleh Nabiullah
Isa alaihi salam. Dan sebagai penghormatan pada hari yang mulia tersebut, maka orang Yahudi melakukan puasa. Dan akhirnya Nabiullah Muhammad SAW mensunahkan agar kita berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut sebagai penghormatan juga atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Dan agar kita tidak meniru-niru umat Yahudi, maka Nabi memerintahkan agar ditambahi tanggal 9, disempurnakan tanggal 11. Makanya kalau puasa bulan Syuro itu adalah tanggal 9, 10, dan 11. Tanggal 10 itu disebut puasa Asyura. 3 hari kita puasa di bulan Syuro itu. Dan puasanya pun benar-benar diniatkan karena kita hanya ingin menggapai ridhonya Allah. Tujuan kita hanya untuk Allah semesta, untuk Allah semata. Titik, tidak ada koma. Itulah yang dilakukan para pelaku yang ada di majelis kami. Saudara-saudara yang saya muliakan, sudah setahun mungkin kita melakukan satu tirakat ibadah, entah itu zikir, sholat, puasa, baca Quran, sholawat atau apa. Di situ masih ada pamrih tertentu. Di bulan Syuro ini kita potong pamrih itu. Kita tegakkan tauhid kita tegakkan penghambaan kita kepada Allah. Bahwa kita ini hambanya Allah. Bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Bulan Asyura ini atau Muharram ini adalah bulan yang baik untuk kita menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudaraku, apa yang saya jelaskan, mungkin banyak kekurangan atau mungkin saya menyampaikannya kurang pas di hati panjenengan. Saya hanya bisa mohon maaf dan saya berharap ini ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.